Bab 1921. Nicole merasa tidak enak karena menjadikan pesawat Jared sebagai sasaran. Tetapi dia tidak punya pilihan lain. Jadi, maksudmu adalah, semakin sering mereka menembak, semakin baik hasil yang kamu dapatkan. Jared sudah mengerti apa yang Nicole coba lakukan. Meski berbahaya, dia masih bersedia bekerja sama. Ya, seperti itu. Nicole menyeringai lebar dan menatapnya dengan ekspresi polos. Tentu, apapun yang kau katakan akan berlaku. Jared memeluk Nicole dengan penuh kasih sayang. Nicole menatapnya dengan malu. Namun, dia tidak menghentikannya. Janus, maju. Ayo kita suruh mereka menembaki kita. Hah. Janus terkejut karena dia tidak mengerti apa yang Jared coba lakukan. Tapi Jared selalu punya alasan atas tindakannya, pikir Janus. Dia lalu menyerang musuh. Helikopter hitam itu menjadi cemas saat mereka melihat bahwa 3 tembakan yang dilepaskan tidak memberikan pengaruh apapun terhadap mereka. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah menembak lagi. Namun, pesawat Jared sangat kokoh, dan bazooka-nya hanya meninggalkan penyok. Pesawatnya bergoyang sedikit, tetapi masih terbang lurus. Bos, pesawat mereka sudah dimodifikasi sebelumnya. Lapor bawahannya. Pria bertopeng itu marah besar saat melihatnya. Tingkatkan daya tembaknya. Kalau amunisi kelas C tidak berhasil, ganti dengan amunisi kelas B. Ya, Tuan. Namun, pesawat Jared telah menerobos pengepungan dan terbang melewati mereka. Tangkap mereka. Pesawat hitam itu tertinggal sekali lagi dan hanya bisa berusaha menjaga diri agar tetap berada dalam jarak tembak. Tembakan amunisi kelas B. Perintah pria bertopeng itu. Dalam sekejap mata, helikopter itu melepaskan 2 tembakan dengan amunisi kelas B dengan cepat. Tuan Johnston, ini amunisi kelas B. Teriak Janus dan mencoba menghindarinya secepat yang ia bisa. Pesawat mereka jatuh sedikit, dan Nicole harus berpegangan pada laptopnya sebelum jatuh ke tanah. Namun, pesawat itu terlalu besar. Bahkan jika mereka berhasil menghindari tembakan sehingga tidak mengenai mesin, pesawat mereka bergetar sesaat. Sepertinya mereka datang dengan persiapan. Jared menyeringai. Untungnya, Jared menghabiskan banyak uang untuk modifikasi pesawat. Kalau tidak, pesawat itu pasti sudah ditembak jatuh sekarang. Ya, Nicole menatap layar komputernya dengan tenang. Kita harus bertahan sedikit lebih lama. Kita gagal kali ini, tetapi aku memperbaikinya sedikit. Mungkin akan berhasil lain kali. Jared tersenyum kecut. Bagaimana jika tembakan berikutnya menggunakan amunisi kelas A? Apakah istriku menganggap pesawatku tidak bisa dihancurkan? Nicole berkata dengan malu, aku jamin kali ini kemungkinan besar akan berhasil. Kau menjamin sesuatu yang, kemungkinan besar, berhasil. Jared tersenyum pahit. Terserah. Aku akan percaya padamu. Selain membuat Janus mempercepat lajunya, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Mereka mungkin bisa menghindari beberapa pukulan, tetapi tidak lama. Jika Nicole bisa mendapatkan hasil setelah 1 pukulan lagi, mereka akan bisa menggunakan amunisi mereka. Luar biasa. Jared gembira saat memikirkan hal itu. Pada saat itu, Janus bertanya, Tuan Johnston, haruskah kita mempercepat laju untuk menghindari mereka? Jared menjawab, teruslah bermanuver sebentar. Baiklah. Janus tahu itu sangat berbahaya, tetapi dia harus percaya pada Jared. Namun tanpa sepengetahuannya, Jared mempercayai Nicole sepenuhnya. Musuh melihat bahwa amunisi kelas B tidak berpengaruh apa-apa pada mereka dan pesawat Jared bahkan terbang keluar dari jangkauan tembak mereka. Pria bertopeng itu berteriak, Jared sialan. Aku tidak menyangka dia akan memodifikasi pesawatnya sedemikian rupa. Bab 1922. Jared pasti menghabiskan puluhan juta dolar untuk memperkuat sepenuhnya lapisan pelindung pesawat. Aku tidak percaya dia benar-benar mengerahkan begitu banyak upaya. Jelas, dia sangat peduli pada Nicole. Namun karena alasan itulah, ia ingin memisahkan mereka lebih jauh. Kalian semua, dengarkan aku. Pecat saja semua yang kita punya. Pesawat Jared akan lolos jika terlalu jauh dari lapangan tembak. Ini bukan saatnya bagi mereka untuk menyimpan amunisi. Baik, Tuan. Meskipun mereka merasa itu sedikit sia-sia,
tidak ada satupun dari mereka yang ingin melawan komandan mereka. Tiba-tiba, semua pesawat dengan peluncur roket membidik pesawat Jared. Tembak, teriak pria bertopeng itu. Pada saat itu, 30 rudal ditembakkan. Ya Tuhan, Janus tersentak kaget. Tidak bagus, Tuan Johnston. Ada lebih dari 20 rudal yang ditembakkan ke arah kita. Ada juga 4 rudal kelas A. Ekspresi Jared menjadi gelap sesaat. Sepertinya mereka sudah terdorong ke tepi jurang. Bahkan jika itu amunisi kelas B, mereka tidak dapat menghindari 20 rudal. Begitu mesin mereka terkena, mereka akan mulai jatuh. Namun dia tidak terburu-buru sama sekali. Sedangkan Nicole, dia mengangkat tangannya dan menekan tombol enter. Tembak. Tiba-tiba, semua kepala rudal berubah menjadi merah. Pada detik berikutnya, mereka mengubah arah di udara dan menuju helikopter hitam. Semua orang di Raven tercengang. Tidak seorang pun yang mengira rudal mereka akan berbalik arah. Rudal-rudal itu telah berubah menjadi rudal pelacak. Selain itu, rudal-rudal itu juga menargetkan mereka. Mundur, teriak para Ravens. Namun sudah terlambat bagi mereka untuk mengambil langkah mendadak. Satu persatu, 5 helikopter terkena rudal. Mereka meledak di udara dan jatuh ke laut. Pria bertopeng itu tercengang. Apa yang terjadi? Mengapa rudal kami menyerang kami? Aku sendiri tidak tahu. Bawahan yang ditanya itu tercengang. Pria bertopeng itu merasa tidak percaya. Namun sebelum ia bisa tenang, rudal pelacak itu berbelok. Pesawat-pesawat yang berhasil menghindari rudal itu langsung ditembak jatuh. Tiba-tiba, mereka kehilangan lebih dari separuh tim mereka. Pesawat-pesawat lainnya tidak menyerang lagi, jadi mereka hanya mengikuti. Janus juga tercengang. Tuan Johnston, rudal yang ditembakkan berbalik. Mereka bahkan mengenai banyak pesawat mereka. Jared juga melihat keluar jendela. Ia melihat bahwa Nicole benar-benar berhasil. Ia benar-benar berhasil menyingkirkan setengah dari pesawat musuh dalam situasi di mana mereka tidak memiliki senjata. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Nicole. Kau berhasil, Nicole. Jared mengecup keningnya dengan gembira. Nicole tampak malu, tetapi ia merasa lega. Alhamdulillah, saya berhasil sampai tepat waktu, jadi kami tidak terkena peluru. Jared tersenyum. Ya, dan itu semua berkatmu. Bab 1923. Jika Nicole tidak ada di sana, dia pasti benar-benar dalam bahaya. Nicole pun tenang. Baiklah, kurasa kita punya senjata sekarang. Hanya saja, senjata itu tidak ada di sini bersama kita. Jared menyeringai. Ya, menggunakan amunisi musuh untuk menyerang mereka bagaikan mendapatkan 2 burung dengan 1 batu. Ini luar biasa. Saat melihat ekspresi gembira Jared, Nicole berkata, aku hanya tidak tahu apakah mereka akan menggunakan rudal lagi. Jared menjawab, mereka akan melakukannya, kecuali mereka ingin kita melarikan diri. Seperti yang diduga, musuh sudah hampir menyerah. Janus, pelan-pelan saja, kita tidak perlu melarikan diri lagi. Dengan gerakan ini, mereka bahkan mungkin bisa mengalahkan musuh mereka. Nicole setuju. Ia tidak bisa menahan senyum ketika Jared membuat keputusan. Apakah kau memikirkan apa yang sedang kupikirkan? Jared mengangkat alisnya. Karena dia membalas dendam atas para teroris yang mencuri Braves, itu artinya mereka berdua ingin mengancam dunia bersama-sama. Bagaimana aku bisa menikahimu tanpa mengalahkan orang-orang seperti mereka? Dia selalu khawatir si Raven akan melakukan sesuatu yang buruk kepada Nicole saat mereka ada di sini. Sekarang setelah dia punya kesempatan untuk menyingkirkan si gagak, dia akhirnya bisa merasa damai di masa depan. Baiklah, Tuan Johnston. Janus juga dipenuhi rasa percaya diri. Namun, ia tetap menjaga jarak aman dari musuh, sehingga mereka bisa mengikutinya dari kejauhan. Namun semua pesawat Raven tetap waspada. Mereka baru saja menghindari serangan kita beberapa menit yang lalu, tetapi sekarang mereka tampak begitu mantap. Mereka mungkin sudah menyusun rencana serangan. Apakah mereka akan mampu mengendalikan rudal kita jika kita menembak lagi? Pada saat itu, tidak ada satupun pesawat hitam yang bertindak gegabah lagi. Pria bertopeng itu memodifikasi misilnya hanya untuk menghancurkan Nicole dan Jared saat mereka kembali. Namun, ia tidak menyangka rencananya akan menjadi bumerang.
Jika dia terus menembak, ada kemungkinan rudal akan menyerang mereka. Namun jika dia tidak menembak, mereka hanya bisa mengikuti di belakang. Jika mereka memasuki Ramania, pasukan pendukung Nicole dan Jared akan membantu mereka. Apapun yang terjadi, Ravens akan gagal. Pria bertopeng itu panik. Bisakah seseorang menjelaskan apa yang terjadi dengan rudal itu? Pada saat itu, kopilot menerima panggilan. Tuan, rudal kami awalnya dirancang sebagai rudal balistik, tetapi mungkin mereka memiliki sistem yang dapat memodifikasi mekanisme rudal. Sial, kenapa ini bisa terjadi? Pria bertopeng itu semakin cemas. Ayo, pikirkan rencana. Mereka akan sampai di Ramania dalam 10 menit. Pasukan pendukung mereka akan segera tiba. Aku sudah mencoba memecahkannya, tapi aku akan menyembunyikan sinyal radar kita terlebih dahulu. Dengan begitu, bahkan jika pihak lain dapat mengendalikan rudal, mereka tidak akan dapat menemukan kita. Pria bertopeng itu berbinar. Benarkah? Jangan pernah mencoba, jangan pernah tahu. Jawab kopilot. Pria bertopeng itu segera memerintahkan, semuanya, sembunyikan sinyal radar kalian. Bahkan jika orang-orang mereka sendiri tidak dapat melacak mereka, itu tidak masalah. Toh, sebagian besar dari mereka berada dalam jangkauan pandangan mereka. Mengerti. Di sisi lain, semua tanda di radar Nicole menghilang. Nicole tertarik. Apakah para pecundang ini berpikir akan membantu jika mematikan sinyal radar mereka? Sinyal radar sangat penting karena dapat memengaruhi kendalinya atas rudal. Sepertinya begitu, ya, Jared menyeringai. Ia tahu Nicole punya rencana hanya dengan melihat ekspresinya. Nicole tersenyum jenaka. Ini juga bagus. Mereka bisa memancing mereka keluar lagi. Seperti yang diharapkan, Raven segera memerintahkan, tembakan amunisi kelas A. Hancurkan mereka. Bab 1924. Pada saat berikutnya, semua helikopter dengan amunisi kelas A menembaki pesawat Jared. Nicole tampak seperti pembunuh. Aneh sekali. Biar aku beri pelajaran padamu. Kemudian, dia langsung meretas sistem Raven dan mengaktifkan radar mereka. Dia berhasil mengalihkan target rudal kembali ke mereka. Ini gawat, bos. Radar kami menyala. Kopilot terkejut. Ia tidak menyangka mereka akan meretas sistem helikopter. Mereka bahkan dapat mengaktifkan kembali program yang telah mereka matikan. Tidak, teriakan dari kru terdengar di telinga mereka. Ledakan, kecelakaan. 8 pesawat lainnya jatuh di langit. Beberapa di antara mereka bahkan terbalik di udara dan membawa serta pesawat rekan mereka. Pria bertopeng itu telah menembus atap. Jared Johnston. Siapa sih yang ada di pesawat itu? Kok bisa orang itu punya keterampilan yang begitu hebat? Kok bisa dia mengendalikan rudal itu? Dia menjadi gila karena kehilangan lebih dari separuh pasukannya. Tangkap mereka semua, bahkan jika itu berarti menggunakan senjata kita, tembak jatuh pesawat mereka. Ya, Tuan, orang-orang yang tersisa juga tampak seperti pembunuh. Kehilangan begitu banyak orang membuat mereka semua marah. Pesawat-pesawat yang tersisa membuka pintu mereka. Mereka menyiapkan senapan mesin berat mereka dan mengejar pesawat Jared. Nicole melihat mereka mempercepat lajunya dan langsung tahu bahwa mereka akan menyerang dari jarak dekat. Jared juga melihat pesawat-pesawat hitam terbang ke arah mereka. Mereka tidak tahu tempat mereka. Kita bahkan tidak takut dengan rudal mereka. Apakah mereka pikir kita akan takut dengan senapan mesin mereka? Mereka benar-benar meremehkan Jared. Nicole tampak tegas. Kita tetap harus menjauh dari mereka. Jika mesin dan roda pendaratan kita terkena, kita akan mendapat masalah besar. Sulit untuk bertempur di langit. Jangan khawatir. Janus tahu. Jared menatapnya dengan yakin. Nicole menatap ponselnya. Zain telah membalas pesannya, mengatakan bahwa anak buahnya akan datang dalam waktu 10 menit. Pasukan Zain akan segera tiba. Akan menyenangkan mengalahkan mereka, tapi aku tidak ingin kau mengambil risiko. Baiklah. Jared tersentuh. Nicole yang dulu rela mempertaruhkan segalanya hanya untuk menangkap pelakunya. Namun sekarang, dengan Jared di sisinya, ia punya kelemahan dan kekhawatiran. Bagi Nicole, Jared sangat ingin menyingkirkan Raven. Namun, ia tidak ingin Nicole khawatir. Nicole merasa lega ketika Jared menurutinya. Pada saat itu,
Jared mempercepat langkahnya. Tanpa rudal mereka, pesawat hitam itu tidak ada apa-apanya. Bos, saya rasa rencana kita akan gagal. Kopilot kesal, tetapi mereka tampaknya tidak punya solusi yang lebih baik untuk ini. Pria bertopeng itu menyentuh telinganya sambil memikirkan adiknya. Kalau dia melewatkan kesempatan ini, dia mungkin tidak akan pernah bisa membalaskan dendam saudaranya. Oleh karena itu, dia menjawab, lakukan saja. Nicole harus mati hari ini, apapun yang terjadi. Bahkan jika itu mengorbankan nyawa kita. Panggil Jet, hancurkan mereka. Dia masih ingin memanggil Jet. Bos, kita hanya punya 5 jet. Mereka sudah terbang di sepanjang garis pantai untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang buruk. Bukankah ini terlalu banyak untuk satu pesawat? Apalagi yang bisa kita lakukan? Bisakah kau menangkapnya? Kita tidak bisa mundur lagi. Kita sudah kehilangan terlalu banyak orang. Kopilot berpikir itu masuk akal. Mereka telah menderita terlalu banyak korban. Jika mereka gagal kali ini, Jared dan Nicole pasti akan berjaga-jaga. Selain itu, mereka tidak dapat memanggil lebih banyak pasukan sekarang. Dengan kata lain, selain serangan ini, mereka tampaknya tidak punya pilihan lain lagi. Bab 1925. Kali ini, tidak ada yang keberatan. Jet-jet yang ditempatkan di garis pantai menerima perintah dan terbang dengan kecepatan tinggi. Mereka tidak lain adalah jet tempur. Tak lama kemudian, Janus menyadari ada pesawat terbang yang datang ke arah mereka dengan kecepatan penuh melalui radarnya. Sial, Tuan Johnston, ada pesawat yang datang ke arah kita dengan kecepatan tinggi. Kemungkinan besar, mematikan. Tatapan Nicole langsung menjadi gelap. Aku tidak menyangka mereka akan datang dengan persiapan. Jared juga tampak serius. Berapa lama waktu yang dibutuhkan anak buah Sain? Nicole mengerutkan kening, 7 menit. Pada saat itu, radarnya menangkap sinyal jet itu. Namun, musuh tampaknya lebih cepat. Tampaknya jet-jet itu ditempatkan di tepi pantai, jadi jet-jet itu akan mencapai mereka sebelum mereka bisa mencapai Ramania. Jared berkata, kita harus melakukannya. Aku akan meminta Janus untuk mempercepatnya. Nicole mengangguk. Tidak sekarang. Beri aku waktu. Biarkan aku memikirkan sesuatu. Dia sudah berhasil meretas sistem helikopter Raven. Jika mereka masih punya rudal, Nicole mungkin bisa menggunakannya dengan baik saat jet menyerang. Jared tampaknya memahami niat Nicole, jadi dia tidak memberikan perintah kepada Janus. Nicole dengan cepat mencoba meretas sistem lagi, mencoba mengambil alih senjata. Tanpa sadar, Janus tetap menerbangkan pesawat lebih cepat. Ia tahu bahwa musuh-musuhnya cepat, jadi meskipun ia mempercepat lajunya, jet-jet itu mungkin masih bisa mengejar mereka. Mereka hanya menunggu Nicole untuk menciptakan keajaiban. Nicole bahkan mungkin bisa mengendalikan jet. Pada saat yang sama, Nicole mencoba membobol sistem helikopter. Para Ravens senang melihat anak buah mereka bergabung. Kali ini, mereka tidak akan bisa kabur. Setelah 1 menit, mereka akhirnya dapat melihat jet tersebut. Seperti yang diharapkan, uang mereka digunakan dengan baik. 5 jet ini pasti akan menjatuhkan Nicole. Bahkan jika mereka tidak memiliki Braves, mendapatkan lambang api sudah cukup baik. Dia masih bisa menguasai ekonomi. Pria bertopeng itu sangat gembira saat memikirkan hal itu. Dia hanya ingin membunuh Nicole. Tetapi dia tidak menyadari bahwa Nicole telah meretas sistem mereka. Tepat ketika jet itu lewat tepat di depan mereka, Nicole menekan sebuah tombol. Tiba-tiba, 2 pesawat hitam menembakkan 2 rudal kelas B. Mereka langsung menghantam jet pertama yang terbang ke arah mereka. Jet itu sama sekali tidak siap ketika ditabrak oleh rekannya. Jet pertama langsung kehilangan kendali dan berubah menjadi debu dalam sekejap mata. Keempat jet di belakangnya terkejut dan segera menjaga jarak aman dari jet pertama. Tetapi tidak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi. Pria bertopeng itu tercengang. Apa yang terjadi? Mereka adalah orang-orang kita. Apa kalian sudah gila? Bagaimana mungkin kalian menembaki orang-orang kita sendiri? Bawahan dari kedua pesawat itu menjelaskan, kami tidak melakukan itu, Tuan. Pesawat kami tampaknya berada di bawah kendali seseorang. Pada saat itu, lelaki bertopeng itu terkejut.
Rudal mereka telah diambil alih. Namun, hanya dalam beberapa menit, bahkan sistem helikopter mereka pun diambil alih. Bab 1926. Jelas sekali ada seorang peretas di pesawat itu. Jika tidak, mereka tidak akan pernah bisa meretas sistem mereka. Apa gunanya pesawat mereka sekarang? Tak lain adalah senjata Jared. Menjauhlah dari jet-jet itu. Pria bertopeng itu ingin melindungi jet-jetnya, jadi ia segera memerintahkan mereka untuk mundur. Ia ingin menjaga jarak dari pesawat Jared agar mereka tidak dapat mengendalikan senjata mereka. Pada saat itu, jet keempat yang tersisa telah mengejar pesawat Jared. Dong, salah satu jet menembakkan rudal ke pesawat Jared. Karena kecepatannya yang tinggi, Nicole masih belum dapat memecahkan sistem pemosisian jet tersebut. Tetapi dia tetap menekan tombolnya. Helikopter hitam yang tidak dapat mundur tepat waktu tiba-tiba menembakkan 4 rudal. Ia segera mencegat rudal yang ditembakkan oleh jet tempur. Bang! Langit dipenuhi bunga api. Rudalnya berhasil dicegat. Brengsek! Mundur! Perintah pria bertopeng itu dengan tergesa-gesa. Tetapi Nicole tidak ingin memberi mereka kesempatan melakukannya. Mundur! Kau harus melewatiku dulu. Nicole bercanda. Sistem mereka sudah berada di bawah kendali Nicole. Jadi, helikopter-helikopter itu pada dasarnya adalah miliknya. Dialah yang bertanggung jawab. Pada saat yang sama, pria bertopeng itu menyadari bahwa pesawatnya juga berada di bawah kendali seseorang. Tak ada yang berada di bawah kendalinya atau bawahannya. Dia panik. Matikan sistemnya. Ganti ke manual. Ini adalah satu-satunya rencana yang dapat dipikirkannya. Jet-jet itu kini tak tahu apa-apa. Mereka langsung bertanya melalui radio, "Tuan, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Anda mencegat kami? Ini adalah tembakan kawan. Semua misi mereka sebelumnya sia-sia. Seseorang telah meretas sistem kami. Jangan pedulikan kami. Tembak jatuh pesawat Johnston Group dengan cara apapun." Baiklah, Tuan. Setelah mendapat kepastian dari bos mereka, keempat jet itu bermanuver di udara sebentar sebelum dimasukkan ke arah pesawat Jared. Nicole menyaksikannya. Itu adalah momen yang paling penting. Dia mengatupkan rahangnya dan menunggu mereka mendekat. Selama mereka cukup dekat, dia akan mampu mengalahkan mereka. 2 jet tempur itu sedang menerjang ke arah mereka. Nicole segera menekan tombol. Beberapa helikopter hitam menembakkan rudal mereka. 2 rudal berhasil mencegat rudal jet tempur itu. Sementara rudal lainnya diarahkan ke 2 jet tempur lainnya di belakang. Salah satu jet tidak dapat menghindarinya tepat waktu. Jet itu langsung terkena. Jet lainnya terkejut dan segera berbalik. Jet itu nyaris menghindari pukulan itu. Namun Nicole menertawakannya, "Kau pikir kau berhasil menghindarinya? Kau berharap itu pelacak rudal." Seperti yang diduga, meskipun jet itu berhasil menghindari serangan pertama, rudal pelacak berbalik dan menyerang hingga terjadi sekali lagi. Jet itu ketakutan dan segera terbang rendah untuk melepaskan diri dari rudal. Namun rudal tersebut terus membuntuti jet tersebut. Ada 2 jet lain yang tersisa. Nicole tersenyum saat melihat betapa efektifnya jet itu. Berhasil. Jared juga menikmatinya. Itu adalah pertarungan yang sia-sia, tetapi mereka berhasil memaksakan keadaan berkat Nicole. Alhamdulillah, kali ini saya membawa istri saya. Jika tidak, itu pasti akan menjadi pertarungan yang buruk. 2 jet itu hilang begitu saja. 1 jet masih menjadi sasaran rudal. Pria bertopeng itu kehilangan akal sehatnya. Bab 1927. Pria bertopeng itu segera memberi perintah kepada 3 jet yang tersisa. Tembak bersama. Mereka tidak bisa menghindari semua rudal. Helikopternya hampir kehabisan rudal, jadi Nicole tidak punya banyak rudal untuk digunakan. Kalau jet-jet itu ditembakkan bersamaan, peluang untuk mengenainya pasti akan meningkat. Jet-jet itu jelas tahu bahwa keadaan kini menjadi buruk. Mereka mendengarkan perintahnya dan menembakkan sekitar 7 rudal dalam satu tembakan. Janus tercengang saat melihat banyaknya rudal yang menyerang mereka. Tuan dan Nyonya Johnston, rudalnya terlalu banyak. Nicole sudah menjadi pembunuh saat itu. Kalau begitu, mari kita lihat saja. Dia segera menekan tombol, memerintahkan semua helikopter untuk menembak. Tiba-tiba,
setiap helikopter hitam menembakkan semua misilnya. 5 atau 6 rudal kelas A yang tersisa menargetkan 3 jet terakhir. Sedangkan rudal kelas B dan C, mereka menargetkan diri mereka sendiri. Segera, langit dipenuhi api dan asap. Semua pesawat dan jet hitam tidak tahu siapa targetnya. Ledakan, helikopter hitam itu diserang satu demi satu. Asap memenuhi langit dalam sekejap. Pria bertopeng itu mendengar kopilot berteriak, "Bos, pergi." Kemudian, pesawat kopilot itu menerjang ke arahnya, menerima hantaman rudal yang awalnya diarahkan ke pria bertopeng itu. Bang! Pria bertopeng itu menyaksikan pesawat kopilotnya jatuh di depan matanya. Matanya berubah merah. "Jared, Nicole, aku akan membunuh kalian berdua." Adik laki-lakinya dikurung di penjara Interpol. Sebagian besar anak buahnya sudah tewas. Bahkan jika dia meninggal, dia bertekad untuk membawa Nicole dan Jared bersamanya. Jared dan Nicole melihat keluar jendela dengan tenang. Sebagian besar helikopter hitam hancur. Satu demi satu, mereka meledak dalam kobaran api merah dan jatuh dari langit. 3 jet yang tersisa juga terbang berkeliling saat mereka menjadi sasaran rudal. Janus gembira. "Tuan, kami menang." Jared menyipitkan matanya. Ia tidak ingin Nicole melihat pemandangan mengerikan itu lagi. Karena mereka sudah menang, mereka tidak perlu lagi tinggal di sana. "Janus, percepat langkahmu dan tinggalkan tempat ini." "Tentu." Janus mengangguk dan melanjutkan, "Lihat ke depan. Pasukan kita mungkin ada di sini. Aku bisa melihat logo Interpol." Nicole menghela napas lega. "Zain ada di sini. Dia bisa menangkap orang-orang ini nanti." Dia merasa bersalah karena mengundurkan diri kemarin, tetapi sekarang setelah dia membantu Zain dengan 2 masalah besar, dia merasa telah melakukan bagiannya. Ya, ketika mereka sedang berbicara, 2 jet tempur tertembak di langit. Jet terakhir terbang berputar-putar saat dia masih menjadi sasaran rudal. Jet itu pasti kalah. Jared dan Nicole mengira mereka akhirnya damai. Namun, pria bertopeng itu sudah mengamuk. "Semua yang selamat, mari kita balas dendam pada saudara-saudara kita. Mari kita mati bersama pesawat itu." Bawahan tidak menyangka atasannya akan memberikan perintah demikian. Tetapi pilot yang tersisa di jet itu tahu bahwa ia akan mati, apapun yang dilakukannya. Jadi dia berteriak sambil menggertakkan giginya, "Aku masuk." Bab 1928. Pria bertopeng itu menggertakkan giginya dan beralih ke mode manual, mengejar pesawat Jared. Dia ingin mati bersama mereka. Akan tetapi, kecepatannya tidak sebanding dengan mereka. Janus bisa merasakan bahayanya. "Tuan Johnston, jet itu terbang ke arah kita." Nicole dan Jared mengerutkan kening. "Hindari. Kita tidak bisa melakukannya. Ukuran pesawat mereka terlalu besar. Mustahil bagi mereka untuk menghindarinya." Pada saat yang sama, Nicole menyadari bahwa mereka tidak memiliki amunisi tersisa. Jared segera tahu bahwa bahayanya belum berakhir. "Tuan Johnston, kita akan menabrakkan jet itu." Tanpa berpikir panjang, Jared langsung memeluk Nicole saat mendengar teriakan Janus. Dalam sepersekian detik, suara tabrakan terdengar. Jet itu langsung menabrak pesawat mereka. Janus mencoba dengan cepat menghindari pukulan itu tetapi mesinnya terkena. Pesawatnya tak terkendali. Janus melaporkan sambil mencoba menerbangkan pesawat. Jared hanya berusaha mati-matian untuk melindungi Nicole. Setelah putaran yang dahsyat, pesawat mereka dihantam lagi dengan suara tabrakan yang keras. Bang! Nicole dan Jared pingsan saat mereka dilahap oleh laut. Tetapi Jared masih mencoba memegang tangan Nicole. Sampai dia benar-benar jatuh ke dalam kegelapan, tak sadarkan diri. Mimpinya luar biasa panjangnya. Dalam mimpinya, dia mencari Nicole. Dia merasa sangat menyesal. Dia seharusnya tidak membawa Nicole ke luar negeri. Namun tiba-tiba, ia terbawa kembali ke hari saat mereka menandatangani surat nikah. Jared memegang tangan Nicole, dan Nicole membelai perutnya dengan penuh kasih sayang. Dia berkedip lagi dan dia melihat seorang anak. Anak itu berlari ke arahnya dan memanggilnya ayah. Jared tersenyum lembut, sampai dia mendengar seseorang memanggilnya. "Jared, Jared." Itu suara kakeknya. Jared terkejut. Mengapa kakek ada di sini?
Bukankah aku seharusnya berada di Ramania bersama Nicole? Apakah kamu sudah bangun, Jared? Johnston, Sir, melihat Jared bangun. Ia langsung menangis dan berkata kepada Max, panggil dokter. Jared sudah bangun. Ya, Pak. Max pun terkejut. Ia lalu segera memanggil dokter. Jared perlahan-lahan mulai sadar kembali. Tak lama kemudian, dokter bergegas datang dan memeriksa Jared. Anda benar-benar sudah sadar, Johnston. Ini berarti kondisi Anda sudah tidak kritis lagi. Kondisi Anda sudah stabil sekarang, tetapi Anda masih harus menjaga diri sendiri. Saya akan memeriksa Anda dalam beberapa hari, kata dokter itu dengan penuh semangat. Tentu, terima kasih, dok, kata Max. Dokter meninggalkan ruangan setelah memerintahkan perawat untuk memasang infus. Jared tidak dapat menahannya lagi. Ia langsung bertanya, kakek, di mana Nicole? Suaranya sangat serak. Sudah berhari-hari sejak terakhir kali dia berbicara. Kakeknya terkejut ketika mendengar Jared bertanya tentang Nicole. Namun, ia tetap tersenyum dan menjawab, Nicole baik-baik saja. Ia sedang beristirahat di sebelah rumah. Kamu harus beristirahat dulu. Jared merasa berat dan sangat tidak enak badan. Rasanya seperti ia baru saja tertabrak mobil, dan ia juga merasa sangat pusing. Namun dia tetap bersikeras, aku ingin melihat Nicole. Namun, dia merasa pusing sesaat setelah dia berhasil mengatakan hal itu. Johnston, Sir, dapat melihat bahwa dia kelelahan. Apa Nicole tidak khawatir jika dia melihatmu seperti ini? Jaga dirimu baik-baik. Kamu bisa menemuinya setelah kamu merasa lebih baik, oke? Jared terdiam. Dia tidak ingin Nicole khawatir, tetapi dia sangat merindukannya. Dia hanya bisa merasa damai jika melihatnya. Namun, ia hanya bisa pasrah saat melihat ekspresi sang kakek. Sekali lagi, ia merasa berat dan mulai tertidur. Bab 1929. Selama 2 hari berikutnya, Jared terus-menerus mengalami pingsan dan masuk angin. Ketika ia memperoleh kejelasan pada hari ketiga, ia akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Jika Nicole baik-baik saja, dia akan mengunjunginya. Dia segera ingin turun dari tempat tidurnya. Pada saat yang sama, Max memasuki ruangan. Tuan Johnston, apa yang sedang Anda lakukan? Jared mengerutkan kening padanya. Aku ingin melihat Nicole. Max tertegun, tetapi dia tidak tahu bagaimana memulainya. Jared tahu ada yang tidak beres. Apa yang terjadi? Max tahu bahwa ia tidak akan bisa menyembunyikannya dari Jared selamanya, tetapi Tuan Johnston, Sir, memerintahkannya untuk menyembunyikannya dari Jared selama mungkin. Jadi, katanya, Tuan Johnston. Saya rasa sebaiknya Tuan Johnston, Sir, memberitahu Anda. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara memberitahu Jared. Jared membeku. Apa yang terjadi? Katakan padaku. Sekarang. Jared menjadi pusing begitu dia gelisah, jadi dia segera berbaring di tempat tidur. Max tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Pada saat yang sama, Tuan Johnston, Sir, masuk. Di belakangnya ada orang tua Nicole. Jared langsung merasa ada yang tidak beres saat melihat Gloria dan Daniel. Mata Gloria berair saat melihat Jared. Jared, kau baik-baik saja. Jared berusaha sekuat tenaga untuk tetap terjaga saat melihat betapa emosionalnya Gloria. Nyonya Riddle, apa yang membawa Anda ke sini? Tanyanya. Gloria memandang Tuan Johnston, Sir. Ketika dia mengangguk, dia perlahan mulai menjelaskan, aku di sini hanya untuk bertanya. Apa yang terjadi ketika kamu dan Nicole jatuh dari pesawat? Jared mengerutkan kening. Kenapa kau menanyakan ini? Apa yang terjadi? Daniel menatap Jared dengan sedih. Dia tidak menyembunyikannya dari Jared dan berkata, Nicole hilang. Pikiran Jared menjadi kosong. Instingnya mengatakan bahwa kakeknya menyembunyikan sesuatu darinya. Tetapi dia tidak menyangka yang hilang adalah Nicole. Pada saat itu, hatinya hancur berkeping-keping. Tidak, tidak mungkin. Nicole tidak akan pernah. Dia dan Nicole, mereka menang. Bahkan jika pesawat mereka jatuh, dia selamat. Bagaimana Nicole bisa hilang? Daniel tidak tahan melihat Jared begitu terkejut. Aku juga merasa sulit untuk percaya. Tapi sudah 2 minggu. Zain sudah mengirim orang ke laut untuk mencarinya tetapi tidak berhasil.
Daniel tidak akan pernah berbohong. Tetapi yang mengejutkan Jared adalah fakta bahwa dia tidak sadarkan diri selama 2 minggu. Jumlah waktu dia tidak sadarkan diri sama dengan jumlah waktu yang hilang dari Nicole. Tidak mungkin. Jared tidak dapat menahan diri lagi. Ia hendak turun dari tempat tidurnya. Tidak mungkin. Aku akan mencari Nicole. Tuan Johnston, Sir, segera meminta Max untuk menahan Jared ketika dia melihat Jared kehilangan kendali. Tuan Johnston, marinir sedang mencarinya. Mereka tidak dapat menemukannya. Mendengar kalimat itu, Jared benar-benar terpaku. Bahkan marinir tidak dapat menemukan Nicole. Bagaimana ini mungkin? Aku harus melihat jasadnya untuk percaya dia sudah mati. Gerutu Jared sambil menggertakkan giginya. Tuan Johnston, Sir, merasakan hal yang sama. Saya setuju, itu sebabnya Tuan Riddle dan saya tidak pernah berhenti mencarinya. Namun, kami tidak dapat menemukan apapun. Nyonya Gloria telah menunggu Anda sadar kembali sehingga dia dapat memperoleh sesuatu dari Anda saat kondisi Anda sudah lebih stabil. Bab 1930. Pada saat ini, Jared tidak punya pilihan lain selain mempercayai apa yang mereka katakan. Tiba-tiba, dia kehilangan seluruh kekuatannya dan berbaring di tempat tidur tanpa daya karena pupil matanya kehilangan fokus. Tidak mungkin, gumam Jared lemah. Momen terakhirnya bersama Nicole terus terputar di kepalanya, tetapi dia tidak dapat mengingat apa yang terjadi setelah dia jatuh ke dalam air. Dadanya berdenyut sakit saat ia memaksa dirinya untuk tenang. Kemudian, ia bertanya kepada Max, bagaimana dengan Janus? Apakah kau sudah berbicara dengannya? Max tiba-tiba terdiam. Pada saat itu, Jared menyadari sesuatu. Tuan Johnston, Sir, melihat apa yang terjadi dan berkata perlahan, Janus telah mengorbankan dirinya sendiri. Nicole menghilang dan Janus mengorbankan dirinya sendiri. Jared sangat terkejut hingga ia hampir tidak bisa bernapas. Tiba-tiba, dia merasa kepalanya berputar dan ekspresi wajahnya berubah sangat tidak menyenangkan. Tuan Johnston, apakah Anda butuh dokter? Max pergi memeriksa Jared dengan cemas. Tuan Johnston, Sir, Daniel, dan Gloria juga melangkah maju. Hati Gloria hancur saat melihat Jared. Jared, tenanglah. Nicole sudah menghilang. Aku tidak bisa kehilanganmu juga. Jared sudah seperti anak mereka sendiri dan mereka akan sangat sedih jika sesuatu yang buruk terjadi padanya. Jared menatap mata Gloria yang merah karena menangis. Kemudian, ia mencoba menghiburnya sambil menahan emosinya sendiri. Nyonya Riddle, saya berjanji akan menemukan Nicole. Jangan khawatir. Gloria tahu Jared hanya berusaha menghiburnya, tetapi tetap berhasil. Apa yang sebenarnya terjadi pada kalian? Zain secara pribadi mengirim anak buahnya untuk mengawal kalian kembali ke sini dan dia juga mengerahkan banyak orang untuk melindungi kalian. Ada banyak alasan yang membuat Ten Johnston, Sir, berpikir bahwa sesuatu yang sangat serius terjadi pada Jared dan Nicole ketika mereka berada di atas kapal. Jared memandang Daniel dan Gloria, dan dia tahu bahwa dia harus memberi mereka penjelasan. Jadi, dia menceritakan kepada mereka semua hal yang telah terjadi. Dia memberitahu mereka tentang bagaimana pesawat Raven menyerang mereka, dan mereka berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Namun, mereka tetap jatuh. Gloria menangis begitu mendengarnya. Nicole, anakku. Air mata pun mengalir di pelupuk mata Daniel. Ia tidak pernah menyangka takdir akan mempermainkan Nicole seperti ini setelah ia memutuskan untuk pensiun dan kembali pada keluarganya. Dan sekarang dia hilang. Jared menatap mata mereka yang murung. Hatinya terasa seperti ditusuk, menyakitkan dan menyiksa. Dia menatap Max. Pesan tiket pesawat untuk malam ini. Aku akan pergi ke Ramania untuk mencarinya sendiri. Max telah mengabarinya tentang situasi terkini. Zain mulai mencari mereka segera setelah tiba di lokasi kejadian. Meskipun pesawat itu jatuh, ada sejumlah udara di dalamnya yang memperlambat pesawat agar tidak tenggelam ke dalam air setelah kecelakaan. Itulah juga alasan mengapa anak buah Zain masih bisa mengeluarkan Jared dari sana. Namun anehnya, Nicole tidak ada di samping Jared. Antara Jared dan pengawal lainnya, hanya orang-orang yang berada di bagian belakang pesawat yang berhasil selamat. Sedangkan Janus,
Janus dan pengawal yang ditempatkan di bagian lain semuanya tertimpa reruntuhan hingga tewas akibat benturan tersebut. Pertempuran itu tragis. Namun, Jared mampu menerima semua itu. Tetapi dia tidak dapat mengerti mengapa Tuhan harus mengambil Nicole darinya saat ini. Dia sudah hamil dengan bayinya, dan mereka akan segera menikah. Hatinya begitu sakit hingga ia kesulitan bernapas. Satu-satunya hal yang ingin dilakukannya adalah kembali ke tempat kejadian perkara dan mencari Nicole. Max menatap Jared dan berkata dengan putus asa, Tuan Spears tidak beristirahat selama beberapa hari, berusaha menemukan Nona Riddle. Dia bahkan secara pribadi memimpin tim penyelam untuk mencarinya. Mereka mencarinya di perairan sekitar, dan dia masih belum ditemukan.